Rahayu wilujeng buat sedulur Mbah No Keramat dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe and like videonya Mbah No Keramat, dan beri komentar hikmah apa yang Anda dapat dari video-video yang saya tampilkan berikut ini. Ya, jangan lupa beri komentar apa yang Anda dapat atau hikmah yang Anda dapat dari video-video Mbah No yang saya ambil ini. Yuk kita tonton sama-sama. Pengalaman yang paling seru selama di jalanan. Punya pengalaman spiritual gimana ya? Kalau pengalaman spiritual kalau itu enggak, karena dalam perjalanan intinya adalah ketauhidan, untuk memperdalam ketauhidan itu aja. Memperdalam ketauhidan di mana la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya wis elek-elekan satu waktu perjalanan tahun berapa ya? 2012. Yo kasar sih, tapi yo boleh dipercaya tapi jangan dicontoh, jangan ditiru kayak gitu. Apa itu? Pas ketika saya nyebrang di Sumatera, saya kan biasanya kalau keliling Jawa itu kan sambil membawa rongsok. Jadi saya merasa Allah itu memberi nikmat berupa apa? Berupa kesehatan. Disitulah saya itu harus memanfaatkan kesehatan ini untuk mencari rezeki, walaupun kalau lewat sambil ngerongsok itu. Misalnya ada aqua, ada apa, itu kan namanya kan sambil kerja. Tapi waktu di Sumatera saya mencoba lost total. Jadi ya wis pokoknya gampangan nih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora kerja, ora arep njaluk, ora arep nyolong. Istilahnya kasarannya iki ngetes Gusti Allah. Jadi aku ora kerja, ora arep nyolong, ora arep njaluk. Coba Gusti Allah lek ngekeki dalan rezeki iki liwat ndi? Bingung kok ora Gusti Allah. Kasar itu. Kasar. Dan terus dengan lakukan. Saya lakukan itu. Jadi, di dalam perjalanan melakukan dalam perjalanan itu. Jadi ketika saya nyebrang nyampe di Bakahuni, itu sisa uang tinggal Rp7.000. Akhirnya saya tetap, karena saya adalah seorang pejalan ya, karena saya ingin tahu Sumatera. Walaupun saya tidak kenal siapa-siapa itu yang di Sumatera, saya juga baru. Saya tetap berjalan di lintas timur, lintas barat itu selama 4 bulan. Ya, namanya Allah itu nggak kebingungan ternyata kayak gitu. Iya. Jadi setiap saya jalan, hampir tiap hari saya itu nemu duit terus di jalan. Bahkan sampai buang-buang duit. Tidak ada orang yang ngasih, tapi jadi nemu di jalan. Bahkan ngasih pun mereka bahkan ketika ngasih pun kayak itu nangis-nangis pengen diterima kayak gitu loh. Bukannya kita yang nangis-nangis pengen diberi, kita enggak. Dan mereka itu yang nangis-nangis pengen diterima, itu aja. Nah setelah itu hasil non sewu ini yang tadi jenengan bilang kasar arep ngetes Gusti gitu. Ya. Kesimpulannya jenengan pripun? Kesimpulannya kan saya ketakutan sendiri. Ketika sampai di Medan dikasih duit itu semakin banyak, malah justru saya semakin ketakutan. Semakin ketakutan karena ya disitulah akhirnya saya mengakui kekalahan bahwa Gusti itu memang maha segala-galanya. Sampai apa yang mangan bae murah mbok tas mbok buktikan ya. Ya, ini pengalaman yang luar biasa. Ketika saya sampai di Medan, akhirnya saya hitung kok, wah kok duit saya kok banyak banget. Piro? Iya kalau menurut saya itu banyak lah, karena saya mulane duit dia mau 7.000, iya toh. Orang njaluk, orang nyolong, orang apa, tapi yang jalan kemudian di duit akeh. Duit itu nemu terus. Ya, kan dikasih orang sampai nangis tadi. Bahkan ketika saya itu yang saya takutnya ketemu dengan orang yang masuk akal. Contoh, satu contoh ya, nggak mungkin kan kalau kita itu dapat duit tanpa harus bekerja. Karena orang-orang sana kan kebanyakan kan seperti itu. Daripada saya ketakutan dengan sendirinya, lebih baik saya akui kekalahan. Karena memang saya kalah. Akhirnya apa? Saya memohon, ya Allah, saya akui bahwa saya itu kalah. Anda maha segala-galanya. Maka setelah itu, ya untuk keamanan perjalanan saya, biarlah saya kasih rezeki secukupnya saja. Ya alhamdulillah ketika sampai di Medan, Aceh, terus akhirnya itu sisa duit cuma tinggal Rp15.000 tok.
Karena di tengah perjalanan jenengan merevisi doa ya. Nah, merevisi doa itu setelah mengakui kekalahan itu. Nah, sekarang antara Bakahuni sampai Medan itu kan berapa ribu kilometer. Tapi memang tidak pada tempatnya manusia sebagai ciptaannya menantang dia selaku pencipta. Betul. Nah, kalau menurut saya sih untuk mengetes atau kita itu bertanya kepada seorang guru itu agar kita lebih tahu kayak gitu. Jawabannya apa gitu ya? Karena Allah adalah guru dari segala-galanya. Oke. Ilmu adalah sumber ilmu adalah Allah kayak gitu. Makanya kita harus ngetes langsung kayak gitu. Tos lakukan. Teman kita. Oke? Oke. Saudara kita. Ayo. Luar biasa. Enaknya di situ itu aja. Gimana sedulur kabeh? Sudah menonton video yang di depan tadi? Itu adalah kesaksian soal musafir yang matang dengan mukjizatnya Allah atau kekuatannya Allah gitulah. Jadi di situ Mbah juga pernah membuktikan seperti itu. Ini juga bercerita. Dulu Mbah itu orang yang tidak punya. Sekarang pun ya juga tidak punya lah. Tapi daripada dulu lebih baik sekarang kan seperti itu. Nah, di situ Mbah itu berbilang kalau emang Mbah ini sudah tidak ada rezeki atau tidak punya rezeki, ya lebih baik Mbah itu kembali saja ke hadapannya Allah. Kalau emang Mbah itu masih punya rezeki, ya berikanlah gitu. Seperti itu. Jadi di situ kita itu melakukan seperti itu, ya bagi Mbah itu sah-sah saja, baik-baik saja. Karena apa? Di situ ada ayat ya Rahman ya Rahim, bahwa kita itu diyakinkan oleh guru kita, oleh kiai kita, oleh Gus kita itu bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, gitu. Dan Maha Memberi. Berarti kalau kita itu meminta pasti kan akan diberi, gitu. Pasti akan diberi. Nah, kenapa kalau kok minta kita itu biasanya ada orang doanya itu ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Di situ bukan kita itu menyalahkan Tuhan kita, itu tidak. Kita harus mengerti bagaimana cara kita itu meminta yang benar, bagaimana cara kita itu berdoa yang benar, gitu. Contoh begini saja. Misal kita kan ada orang tua, kita punya orang tua, terus kita itu pengen beli sesuatu, ibaratnya begitu saja. Terus kita minta itu, pernah ada yang dikabulkan, pernah juga yang tidak dikabulkan. Berarti kita itu harus mengerti tentang jati diri kita sendiri. Itu betul-betul yang kita butuhkan, atau sekedar cuma emosional kita iri ke rezeki orang lain, kan gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, yang kedua, kita itu melaksanakan perintahnya orang tua kita dulu atau enggak, manut dengan perintahnya orang tua kita atau enggak, kita bisa menyenangkan orang tua kita atau enggak. Maksudnya dalam arti menyenangkannya bukan kita itu terus membahagiakan secara duniawi atau enggak. Bagaimana orang tua kita itu bisa tresno atau cinta marang kita, begitu. Jadi paham ya seperti itu. Jadi kalau doa-doa sampean ikut belum dikabulkan, jadi lebih baik kita introspeksi diri, kita berdiam diri, kita menggali apa yang salah di dalam diri kita. Kok doa-doa kita itu belum dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan ya, belum dikabulkan. Seperti itu. Jadi dari video yang di depan tadi, ya betul. Kita membuktikan dengan rahmatnya Gusti Allah, rahmatnya Tuhan, kekuatannya Tuhan.
Dan seperti itu. Dan kita memohon itu bukan karena kita itu memakai iri ya, iri terhadap orang lain, terus dengki terhadap orang lain, pengen rezekinya orang, tidak. Untuk diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan sendiri, begitu. Itu insya Allah itu pasti cepat dikabulkan. Bukan karena kita itu pengen terus haram melihat orang lain. Itu tak kasih tahu doanya supaya kita cepat terkabul. Seperti itu. Ya jangan lupa kita terus memuji Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita terus sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sampai tauhid yang benar-benar tauhid, yakin sampai benar-benarnya hakul yakin. Disitulah kita banyak ujian, kita banyak bimbang. Tidak mudah sebagai manusia kita itu bisa menembus sampai hakul yakin ketakutan yang betul-betul. Nah, di situ kita harus belajar dan belajar terus. Tidak semudah yang saya bilang ya, kita itu bisa tembus ke hakul yakin atau ke tauhidan yang betul-betul hakiki. Tidak mudah yang kita bayangkan, tidak yang mudah kita bilang, kita omongkan. Jadi karena apa? Di dalam diri kita itu banyak nafsu-nafsu yang bergejolak. Dan kita harus bisa meminimalisir atau menekan nafsu-nafsu kita itu sampai ke titik yang pas di situ. Oke ya. Sekian buat video Mbah No. Semoga bermanfaat, ambil hikmahnya. Nah, dan ambil sisi baiknya, jangan ambil sisi buruknya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya kesalahan. Jadi silahkan di komen apa pendapat Anda semua tentang video yang di depan tadi, dan baik buruknya monggo kita sharing sama-sama. Jangan lupa subscribe and like channel Mbah No Kramat supaya apa, kita bisa bersharing, bisa ngaji, saling berpendapat. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat seluruh kabeh.